Ya. Nah, balik ke sini ya. Tadi kita sudah buat ini ya, variabel keputusannya. Jadi variabel keputusannya, saya ulangi lagi. Variabel keputusannya adalah kita akan menentukan berapa jumlah crude A dan crude B yang akan digunakan. Gitu ya. Crude A dan crude B akan digunakan, itu merupakan penjumlahan crude A yang akan digunakan untuk membuat reguler, premium, dan super. Nah, kita definisikan di sini. Crude A untuk membuat reguler berapa, premium berapa, super berapa. Ya, berapa galon. Ini nanti akan didefinisikan, akan dipecahkan oleh solver. Ya. Kemudian crude B juga demikian ya. Berapa crude B yang akan digunakan untuk membuat reguler, premium, dan super. Gitu ya. Ini nanti akan diisi oleh solver ya. Nah, jadi total crude A dan crude B yang digunakan kita jumlahkan di sini. Ya, jadi baris 29 ini, B29 ini merupakan penjumlahan dari crude A yang akan digunakan untuk membuat reguler, untuk membuat premium, dan untuk membuat super. Itu kita gabungkan. Ya. Untuk crude B juga seperti itu. Ya, crude B yang akan digunakan itu adalah untuk membuat reguler berapa, untuk membuat premium berapa, untuk membuat super berapa. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau sudah kita jumlahkan di sini. Ini kalau dipecahkan dengan POM QM kira-kira bisa nggak? Kira-kira bisa nggak? Karena POM QM itu nanti kan kita kan harus menghitung ya berapa jumlah crude A dan crude B gitu ya. Nanti silakan Anda coba. Atau ada yang sudah mencoba menggunakan POM QM? Oke. Nah, ini yang nanti akan kita hitung itu adalah jumlah crude A dan crude B yang digunakan, yaitu penjumlahan dari reguler, premium, dan super ya. Kemudian sekarang kita akan menghitung biayanya, ya, menghitung biayanya. Bagaimana cara menghitung biayanya? Di sini ada dua input, yaitu input yang pertama itu adalah biaya penggunaan per galon dan juga total galon yang digunakan. Itu input yang akan kita pakai untuk menghitung biaya ya. Nah, ini bisa kita kalikan. Jadi total galon yang digunakan ini yang tadi ya, penjumlahan dari ketiga jenis BBM dikalikan dengan biaya penggunaan per galon. Jadi di sini nanti ini sebenarnya sama dengan ini ya kali ini ditambah ini kali biaya untuk B. Ini seperti ini ya. Nah, ini untuk mempersingkat ini kita bisa menggunakan sum produk ya. Sum produk perkalian antara ini ya dengan biaya penggunaan per galon. Nah, seperti itu ya. Nah, ini formulasi masalahnya sudah selesai. Ya, formulasi masalahnya sudah selesai. Kita tinggal mendefinisikan ini dalam pemecahan menggunakan Excel. Ya, sekarang kita coba gunakan Excel untuk memecahkan ini ya. Saya IUL ada pagernya, ada garasinya. Ya. Aman gitu. Ya. Enggak digembok banget dia teh. Kita akan coba di sini nanti kita juga hitung ya. Kita juga hitung Iya, Mbak ya. Kan kejalan berapa ya, kita coba hitung berapa sisa ya. Oh, ini minimal ya. Ini minimal ya. Berarti tidak perlu dihitung sisanya. Jumlah digunakan. Oke. Jumlah diproduksi. Ini bukan digunakan ya. Diproduksi. Oke. Nah, ini jumlah diproduksi. Jumlah diproduksi ini harus lebih besar atau minimal ini. Ya, minimal 20.000 untuk masing-masing ini. Kita sekarang definisikan ya.
Oke ya. Sekarang kita aktifkan solvernya. Data, ya. Kemudian solver. Solver ya. Nah, ingat bahwa ini adalah fungsi minimize, meminimalkan cost. Ya. Kita taruh untuk objektifnya ada di sini. Ya. Objektifnya. Kemudian ini kita ganti dengan minimize. Ya. Dengan merubah sel variabel keputusan. Ya. Variabel keputusannya tadi sudah kita Ini diskusikan mic-nya bocor, Pak. bahwa variabel keputusannya itu adalah di variabel keputusannya itu ada di sini. Ya. Ini yaitu jumlah galon digunakan, berapa galon crude A digunakan untuk membuat reguler, berapa galon crude B digunakan untuk membuat reguler, berapa galon crude A digunakan untuk premium, berapa galon crude B untuk premium, berapa crude A untuk super, berapa crude B untuk super. Ini ya, ini variabel keputusannya. Oke. Kemudian sekarang variabel batasan ya. Batasannya di sini kita add. Variabel batasan yang pertama itu kita ambil dari sini. Ya. Jumlah diproduksi ya, jumlah diproduksi untuk galon apa namanya? Satuan galon ya, untuk reguler. Ini berarti jumlah BBM reguler yang diproduksi ya, itu minimal 20.000. Nah, ini minimal berarti lebih besar sama dengan ambil dari sini. Ya, kemudian kita add. Kemudian untuk premium ini minimal lebih besar sama dengan 15.000. Kita add. Ya. Kemudian untuk super ya, untuk super ini minimal kita ambil dari 10.000. Kita add ya. Sekarang kita lihat. Nah, ini ya. Kita taruh objektifnya nanti dihitung di sini ya. Ini apa ini? Di sel B33 ini nanti apa? Isinya apa? Di bawahnya kalian bisa tulis pengalaman organisasi. B33 isinya nanti apa? Isinya jumlah biaya yang dikeluarkan untuk crude A dan crude B. Ya. Ini di sini. Jumlah biaya yang digunakan untuk crude A dan crude B, ya, yaitu perkalian antara jumlah crude A yang digunakan untuk membuat seluruh jenis BBM dan jumlah crude B yang digunakan untuk membuat seluruh jenis BBM. Ini kita taruh di sini. Kemudian variabel keputusannya itu adalah ini ya. Jumlah crude A yang digunakan untuk reguler, premium dan super, dan jumlah crude B yang digunakan untuk reguler, premium dan super. Dengan batasan yang pertama D26 itu adalah jumlah yang diproduksi untuk reguler ini itu minimal D19, minimal 20.000. Ya. Kemudian batasan yang kedua, jumlah premium yang diproduksi minimal 15.000, ini ada di D20, dan jumlah super yang diproduksi minimal 10.000. Jumlah super yang diproduksi itu ada di D28, minimal D21, 10.000. Ya, oke, make unconstrained variable non negatif. Oke, kita solve. Objective cell must be formula.
sorry. Ini salah ini. Ini kok N33, harusnya ini B31. Ah, ini ya, B31. Oke, ini hasilnya. Ya, oke ya. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya kita buat. Ya, jadi kita sudah menghasilkan ini variabel keputusannya. Ini kita buat di number ya. Ini ya, oke. Nah, ini ya hasilnya ya. Jadi hasilnya kita akan membuat BBM jenis reguler sebanyak 20.000 ya. 20.000. Kemudian premium 15.000 dan super 10.000. Ya. Dan semuanya itu menggunakan crude A. Ya, semuanya menggunakan crude A. Crude B yang digunakan tidak ada. Ya, jadi kita tidak akan menggunakan crude B. Ya, oke. Kemudian total biaya produksi yang kita keluarkan itu adalah 18.900. Ini hasil akhirnya ya. 18.900 ya. Jadi kesimpulannya kita akan memproduksi reguler sebanyak jumlah minimal ya. Premium sebanyak jumlah minimal dan super sebanyak jumlah minimal. Ya. Itu 20.000, 15.000, 10.000. Total galon yang digunakan itu adalah 45.000. Ya, 45.000 itu berasal dari total jumlah galon yang digunakan untuk reguler, premium, dan super. Ya. Dan ketiga jenis BBM ini diproduksi seluruhnya dari crude A. Tidak ada satupun yang dari crude B. Ya, atau kombinasi antara crude A dan crude B. Ya. Dan total biaya yang kita keluarkan itu adalah $18.900. Ya. Jumlah produksi sama dengan jumlah minimal kontrak. Gitu. Ya. Gampang kan? Kalau sudah solusi gampang, tapi pada saat kita merumuskan ininya ya, merumuskan fungsi-fungsi apa, membuat rumusan masalahnya ini yang akan jelimet. Tapi nggak apa-apa, ini tantangan bagi kita dan sekali kita sudah menyelesaikan rumusan masalah, maka solusinya tinggal klik aja, itu udah selesai. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau nanya? Akbar? Juliana? Belum ada, Pak. Bisa ngikutin? Fatan? Insya Allah bisa, Pak. Saya. Fatan Akbar. Nora ini bisa ngikutin? Insya Allah bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Sekarang kita coba. Ini kita pakai untuk, bentar ini saya simpan dulu ya. Ini kita pakai untuk menyelesaikan sebuah kasus transportasi. Ya, bentar ini apa ini ya? Solver, latihan solver. Tanggal 1 April. Ini ya. Oke. Ya. Kita simpan. Ini yang Raptor Fuel ya. Ini apa? Raptor Fuel ya. Oke, ini Raptor Fuel. Nah, sekarang kita perlunya problem ya, transportasi. Misalnya gini.
Ini, nah ini ya, problem transportasi. Oke. Siapa yang mau nyoba nih? Silakan saya kasih ininya, monitornya ya. Sebuah toko serba ada. Oke, ini toko atau department store ya, department store atau butik lah ya, butik, sebuah butik ingin membeli sejumlah gaun wanita. Ini gaun wanita yang akan dijual lagi ya. Gaunnya tipenya adalah A, B, C, dan D. Ya, A, B, C, dan D. Kemudian jumlah yang ingin dibeli untuk tipe A 150, tipe B 100, tipe C 75, tipe D 250. Ya, ini bayangkan Anda punya butik, ada 4 jenis gaun yang akan Anda jual ya, yaitu A, B, C, dan D. Ya. Anda ingin menyediakan atau Anda ingin membeli dari pabriknya gaun A, B, C, dan D masing-masing jumlahnya 150, 100, 75, dan 250. Kemudian tender, ya kita akan melakukan tender atau lelang ya, lelang. Jadi gaun-gaun ini itu dipasok oleh para penjahit, ya, oleh para penjahit. Ada 3 produsen atau 3 manufaktur yang berbeda, ya, 3 produsen berbeda yang berjanji untuk memasok tidak lebih dari jumlah yang di bawah ini, atau jumlah pasokan ini ada 3 penjahit ya. Katakan di sini penjahitnya W, X, dan Y. Ya, ini 3 penjahitnya. Untuk Untuk W, dia punya kapasitas bisa memasok 350. Ya. Untuk X 250, untuk Y 150. Ya. Masing-masing ini untuk seluruh jenis gaun ya. Kuantitas apa? Kapasitas masing-masing pemasok, masing-masing penjahit itu ini. Ya. Kemudian toko tersebut memperkirakan bahwa jumlah keuntungan per gaun dalam dolar akan bervariasi tergantung pada produsen seperti yang ditunjukkan pada matriks di bawah ini. Nah, kalau Anda yang punya toko ini, Anda akan memesan untuk gaun A, gaun B, gaun C, gaun D, itu ke W, X, Y berapa? Ya. Jika keuntungan, nah ini cara membacanya, kalau kita ngambil gaun A dari manufaktur W, dari penjahit W, maka kita akan dapat profit 2,75 dolar. Kalau kita ngambil dari manufaktur X, kita dapat profit 3 dolar. Dan kalau kita ambil dari manufaktur Y, kita akan dapat profit 2,5 dolar. Untuk tipe gaun B, kalau kita ngambil dari manufaktur B, profitnya 3,5 dolar. Kalau dari X, 3,5, 25 dolar. Dan kalau dari Y, 3,5 dolar. Dan seterusnya. Nah, buatlah solusi optimal. Solusi optimal itu di sini apa? Nah, kalau gitu di sini, ya, kalau di sini, berarti ini permasalahan apa? Permasalahannya maximize atau minimize? Maximize. Maximize, Pak. Ya, maximize, yaitu memaksimumkan profit, ya, memaksimalkan profit. Oke. Ini adalah contoh masalah transportasi. Bisa Anda selesaikan dengan Excel atau dengan POM? Mau dengan POM? Kita coba dulu dengan POM ya. Kita coba dengan POM. Kita coba dengan POM. Ini adalah problem maximize. Ya. Oke, kita aktifkan POM-nya. Mana sih? POM GM. Coba kita pakai POM dulu ya. Permasalahan ini adalah permasalahan transportasi. Transportasi
new, ya. Ini maksimumkan profit, maximize, masih profit butik. Jumlah titik asal berapa? Jumlah titik asal itu adalah dari pabrik ya, manufaktur. 3 manufaktur, yang kita mempunyai 3 pemasok, dan 4 butik, atau 4 jenis gaun. Ya. Berarti ini jumlah originnya ada 3, kemudian jumlah destinasinya, ini jumlah atau jenis gaunnya, ini ada 4. Ya. Oke. Ya. Baik. Ini kolomnya, ini kita ganti dengan gaun jenis A, jenis B, jenis C, jenis D. Ya. Kemudian originnya ini kita punya pabrik atau B. Aing bawa HP dan WC, tapi telepon langsungnya. Pemasok B. Kemudian pemasok X dan pemasok Y ya. WXY. Oke ya. Kemudian ini profit ya. Kita ambil profitnya. Ya. Profit dari dari W untuk produk A 2,75. Kemudian untuk produk B 3,5. Produk C 4,25 dan produk D 2,25. Kemudian untuk pemasok X, untuk A3, untuk B 3,25, untuk C 4,5, untuk D 1,75. Kemudian untuk pemasok Y 2,5, 3,5, 4,75, 4,752 ya. Oke. Terus ini demand-nya apa? Demand-nya jumlah kebutuhan untuk setiap jenis gaun. Ini untuk A 150, B 100, C 75, dan D 250. Suplainya apa suplainya? Yaitu kapasitas yang ditawarkan oleh setiap pemasok. Untuk B 350, untuk X 250, dan untuk Y 150. Ya. Jangan lupa di sini objektifnya adalah maximize, ya. Objektifnya maximize. Nah, sekarang kita coba ya, objektif maximize. Kita run sekarang ya. Hasilnya seperti apa? Kita coba solve. Nah, ini hasilnya ya. Di sini kelihatan ya bahwa pemasok B itu nanti akan kita minta untuk memasok gaun jenis B sebanyak 25 dan jenis D sebanyak 250. Ya. Nah, di sini ada dummy artinya apa? Pemasok B itu punya kapasitas 350. Ya, ini 350. Tapi kita hanya membutuhkan sebanyak 25 plus 250. Kita hanya membutuhkan 275. Sehingga pemasok B kelebihan pasokan atau kelebihan kapasitas sebanyak 75. Gitu ya. Pemasok X, ya, pemasok X
kita akan minta untuk memasok produk gaun A sebanyak 150. Ya, berarti ini gaun A itu akan dipasok seluruhnya oleh pemasok X, ya. Pemasok X itu mempunyai kapasitas 250. Sementara dia hanya kita minta untuk memasok 150, berarti dia kelebihan kapasitas sebanyak 100. Ini sebagai dummy, ya. Pemasok Y itu mempunyai kapasitas 150, ya. Pemasok Y kita minta untuk memasok gaun B sebanyak 75, ya. Dan gaun C sebanyak 75, ya. Untuk kebutuhan kita, gaun B sebanyak 100 dipasok oleh pemasok B sebanyak 25 dan pemasok Y sebanyak 75. Jadi tidak ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Pemasok gaun C kita membutuhkan 75, ya, itu semuanya dipasok oleh pemasok Y. Total keuntungan yang kita dapatkan, ya, itu adalah 1.718,75, ya, 1.718,75. Ini bisa kita ambil dari, ini bukan shipment cost, ya, tapi ini profit. Ini, ya. Pemasok B ke toko B, pemasok B untuk gaun B dikirim sebanyak 25, profitnya ini bukan cost per unit tapi profit per unit, ya, 3,5 sehingga total profit 87,5. Gitu, ya. Dan seterusnya. Nah, ini problemnya belum terlalu rumit. Ya, problem belum terlalu rumit, kita bisa selesaikan dengan POM. Ini juga bisa kita selesaikan dengan Excel, ya. Bagaimana cara menyelesaikan dengan Excel? Tentu saja kita membuat tabel untuk formulasi masalah. Ya. Di mana untuk formulasi masalah ini, yang pertama kita buat tabel ini demand, ya. Kebutuhan untuk setiap gaun, kemudian ini pasokan. Mau dicoba dengan Excel atau mau Anda coba sendiri? Boleh, Pak. Dicoba di sini bareng-bareng atau coba sendiri? Bareng-bareng, Pak. Bareng-bareng Nggak aja, apa-apa. Pak. Bareng-bareng aja, Pak. Bareng aja. Kalau bareng-bareng saya menyelesaikan lagi nih. Oke, ya. Kita coba yang butik, ya. Kita pakai file yang tadi. File Excel yang tadi. Ini, ya. Ini kita bikin sheet baru butik. Ya. Oke. Fungsi tujuannya apa? Tadi memaksimumkan profit. Ya, memaksimumkan profit. Kita tulis fungsi tujuan memaksimumkan profit penjualan gaun, ya. Ini profit per unit untuk setiap jenis gaun. Ini jenis gaunnya A, B, C, D, ya. A, B, C, D. Ini untuk A berapa profitnya? Putus, ya. Bentar. Kok jadi hilang ininya? Ya. Oke. Nah, bentar. Oh, ini bukan profit per unit, ya. Ini kompleks, ya. Ini kompleks, agak kompleks ini kalau diselesaikan dengan Excel, ya, dengan solver. Ini bukan profit per unit, ya. Bukan profit per unit. Ini sebut aja karena profit per unit ini. Profit per unit didefinisikan dalam tabel ini. Ini profit per unit nanti. Ini profit per unit. Ya. Nah, jadi di sini bukan profit per unit tapi apa? Nah, ini di sini kita kebutuhan, ya. Kebutuhan atau jumlah kebutuhan. Jumlah kebutuhan gaun A 150, B 100,
C75, D berapa tadi? D 250. Ya. Kemudian yang sekarang ini pasokan ya. Ini kebutuhan 150, sekarang pasokan. Sebentar, profit, kita buat tabel, profit per unit untuk setiap jenis gaun dari setiap pemasok. Ya. Ini di sini pemasok. Ini di sini jenis gaunnya ya. Jenis gaunnya ini A, B, C, D. Ini jenis gaunnya di sini ya. A, B, C, D. Ya. Atau ini ABCD ngikut yang ini ya. Ngikut yang ini ABCD-nya. Ini pemasoknya ini. Pemasoknya adalah W, X, Y. Ya. Kalau dari B masuk A, maka profit per unitnya ada 2,75. Kemudian kalau B 3,5. Kemudian kalau C 4,25. Dan untuk D 2,25. Kemudian ini 1,75. Kalau X ke D, X ke C 4,50. X ke B 3,25. Dan X ke A 3. Y ke A 2,5. Y ke B 3,5. Y ke C 4,75. Dan Y ke D 2. Ya. Oke. Sekarang kita akan bikin batasan ya, batasan. Batasan untuk jumlah kebutuhan tidak terpenuhi. Sebentar. Sebentar. Batasannya ini ya, batasan kebutuhan. Ini batasan pasokan. Sebentar. Ini bukan batasan kalau gitu. Langsung aja ini variabel keputusan. Variabel keputusannya apa? Variabel keputusannya adalah ini kita copy. Ini kita copy aja di sini ya. Untuk setiap ini ya. Kemudian ini kita copy. Variabel keputusannya di sini adalah berapa yang harus dipasok untuk gaun jenis A, gaun jenis B, gaun jenis C, gaun jenis D dari mana saja ya. Jadi untuk setiap jenis gaun berapa dan dari mana pasokan akan dikirim untuk mencapai maksimum, profit maksimum ya. Jadi ini nanti variabel keputusannya yang ini. Variabel keputusannya ini nanti dari W ke A, dari W untuk produk A akan ngirim berapa? Dari X ke dari W ke untuk produk gaun B akan ngirim berapa? Dari W ke C akan ngirim berapa? Gitu ya. Ini nanti akan jadi variabel keputusan. Gitu ya. Kemudian batasannya di sini. Batasannya ya. Yang pertama jumlah kelebihan pasokan ya untuk pemasok ini. Ini batas pertama, kemudian batasan kedua jumlah kebutuhan tidak terpenuhi.
Jumlah kebutuhan tidak terpenuhi ini untuk setiap jenis gaun. Ya. Sekarang kita hitung ya. Jumlah ini pemasok, ini kapasitas ya. Kapasitas ini adalah untuk W 350, kemudian X 250, kemudian Y 150. Ya. Baik, sekarang ini yang nanti akan diisi oleh solver. Ya, akan diisi oleh solver. Kemudian sekarang kita batasi jumlah kelebihan pemasok. Jumlah kelebihan pemasok itu berapa? Yaitu ini jumlah kelebihan pasokan dikurangi dengan jumlah yang akan dipasok dari pemasok W ini untuk seluruh jenis gaun. Itu ya. Kemudian yang ini untuk pemasok X, ini jumlah kapasitas di pemasok X dikurangi seluruh pasokan dari X untuk A, B, C, dan D. Ini. Kemudian untuk Y, jumlah kapasitas Y dikurangi dengan jumlah pasokan dari Y untuk A, B, C, D. Ya. Kenapa sekarang isinya 350, 250, 150? Karena belum ada yang dipasok. Ini kan semuanya masih nol. Ini nanti akan diisi oleh solver. Baru ini nanti sisa kapasitasnya. Ya. Sekarang jumlah kebutuhan tidak terpenuhi. Untuk A, berapa jumlah kebutuhan tidak terpenuhi? Yaitu jumlah kebutuhan A, ya gaun A, dikurangi jumlah gaun A yang dipasok dari semua pemasok. Ya, berarti ini dikurangi sum dari semua pemasok. Berarti ini W, X, dan Y. Ini. Sekarang posisinya 150 karena memang belum diisi oleh solver. Ini ya. Kemudian untuk B kita tinggal copy ke kanan sampai D. Ya, ini 150, 175, 250. Ini masih utuh karena memang belum ada isinya. Gitu ya, belum ada isinya. Kemudian sekarang kita fungsi tujuannya di sini ya. Total profit. Dari mana total profit? Ada yang punya ide? Total profit itu apa? Ada yang punya ide? Yaitu perkalian antara total profit di sini itu adalah perkalian antara profit per unit untuk setiap gaun dari setiap pemasok, gitu ya. Ini jadi profit per unit ini